kemunculan pandemi mengganggu pembangunan jaringan 5G, upaya ini tetap dilanjutkan. Thank you yang udah klik video ini. Video ini insya Allah bakalan seru. Jadi untuk antum dan antuna yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Oh ya, satu lagi nih guys, jangan lupa nyalakan icon notification-nya agar kalian gak pernah ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru di next video. Selamat menonton! Assalamualaikum, it's Zulfikri and welcome back to this channel. So, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat di tahun 2021. Tentunya salah satu yang update dari tahun ini adalah teknologi. Sejumlah produsen smartphone telah mempersiapkan produk-produk yang akan diluncurkan pada tahun 2021 ini dengan masing-masing membawa fitur dan teknologi unggulan. So, hari ini guys, kita akan membahas 4 teknologi canggih untuk smartphone kalian yang akan hadir di tahun 2021 ini. Penasaran? Knowledge is among us. It's so amazing. Here you go. Gacha. 5G. Yang pertama yaitu ada 5G. Beberapa terakhir ini kita sering mendengar manfaat dari jaringan 5G. Di antaranya adalah tersedianya konektivitas dan bandwidth internet yang andal. Manusia semakin bergantung dengan ponsel dan perangkat pintar lainnya. Kondisi inilah yang dimengerti oleh para provider telekomunikasi. Saat ini, bisnis harus terus terhubung, dan penerapan jaringan 5G menjadi solusi penting dalam hal ini. Berdasarkan kondisi sekarang, maka jaringan 5G akan semakin mainstream pada tahun 2021. Meskipun awal kemunculan pandemi mengganggu pembangunan jaringan 5G, upaya ini tetap dilanjutkan. Misalnya, China. Mereka telah mencapai target pemenuhan penyebaran jaringan 5G di tahun 2020. Sementara itu, banyak produsen ponsel pintar seperti Samsung, Vivo, iPhone, Oppo, dan Xiaomi akan segera merilis ponsel 5G dengan berbagai pilihan harga, sehingga membuat jaringan 5G semakin terjangkau dan diminati oleh banyak orang di tahun ini. So guys, bagaimana menurut kalian? Apakah jaringan kalian sekarang 5G atau sekarang masih 3G, 4G, atau lebih buruk lagi, 2G? So, komen di bawah. Next. Hybrid cloud. Oke, yang kedua ada hybrid cloud. Strategi hybrid cloud membantu organisasi mencapai keseimbangan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur cloud. Dalam 1 tahun terakhir ini, kita bisa melihat bagaimana perusahaan besar penyedia cloud seperti AWS, Azure, Google, dan IBM berinvestasi besar dalam sistem hibrida. Tidak ketinggalan juga loh perusahaan OEM atau OEM seperti Cisco juga meningkatkan investasi membangun alat konektivitas data lokal dengan cloud. Hybrid cloud ini juga akan menjadi strategi banyak organisasi untuk mengatasi tantangan pertumbuhan data yang eksponensial. So guys, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian telah mengetahui hybrid cloud atau baru mengetahuinya sekarang? Atau mungkin kalian memiliki informasi yang lain mengenai hybrid cloud? Bisa dong cerita di kolom komentar. Next. Artificial intelligence. Next, teknologi yang ketiga yaitu ada AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Jadi, pandemi corona atau COVID-19 memicu percepatan Artificial Intelligence atau AI. Data AI dan machine learning adalah tools yang digunakan banyak perusahaan pada tahun 2020 dan dipastikan akan terus berlanjut hingga tahun 2021 ini. Khususnya untuk menyelesaikan masalah dalam skala yang lebih besar. Banyak yang mengatakan AI sebagai teknologi tren di masa depan. Bukan tanpa sebab, pasalnya daya komputasi yang semakin terjangkau, serta software dan framework yang semakin berkembang mendorong banyak perusahaan untuk memanfaatkan AI sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku bisnis SDM sumber daya manusia di tanah air agar siap menghadapi era industri 4.0. Oh ya guys, by the way, kenapa aku menyebut angka ini 4.0 ya? Itu karena ejaan benar untuk revolusi industri. Jadi jangan baca zero ya, bacanya O. SSCX International sebagai perusahaan konsultan operasional excellent terbaik di Indonesia telah mengadakan pelatihan publik online Industri 4.0 How to Navigate Digitization of the Industry.
selama 2 hari pada tanggal 26 hingga 27 Oktober 2020. Udah lewat ya guys. Jadi melalui pelatihan ini, pelaku bisnis diharapkan mampu untuk memahami dengan baik tentang revolusi industri keempat atau lebih dikenal sebagai industri 4.0 dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapinya, termasuk memahami framework digitization, digitalization, maupun digital transformation. Dalam pelatihan ini juga dibahas mengenai apa itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan, beserta contoh aplikasinya di suatu sistem. Sebagai informasi nih guys, artificial intelligence menjadi salah satu bentuk penerapan industri 4.0 untuk meningkatkan efisiensi proses serta produktivitas industri. Jika kita melihat terminologi sederhananya, AI atau AI mengganti fungsi manusia atau mesin dalam memproses informasi. Dengan menghasilkan machine language, semua data analitik bisa diproses, sehingga pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan mengantisipasi kebutuhan atau permintaan pasar. Bagaimana menurut kalian dengan teknologi yang ketiga ini? Apakah kalian tertarik? Komen di bawah. Next. New features and accessories for smartphone. Oke guys, yang keempat, teknologi yang terakhir yaitu fitur dan aksesoris terwow untuk smartphone kalian. So apa aja? Yang pertama yaitu perangkat yang mudah digenggam. Rata-rata smartphone yang diukur di pasaran saat ini memiliki ukuran layar di atas 4 inci. Kehadiran ukuran layar yang besar tak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna agar lebih nyaman saat mengakses foto, konten video, dan bahkan video game. Terkadang ukuran layar yang lebar berimbas pada bobot yang berat sehingga kurang ergonomis saat digenggam. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Oppo telah mengeluarkan seri terbaru yaitu Reno 4F, dan ini juga memiliki ketebalan bodi yang sangat ramping dan sangat nyaman, serta bobotnya sangatlah ringan. Ini bukan promosi guys. Di tahun inilah desain smartphone yang sangat digemari oleh para konsumen. So gimana? Tertarik? Komen di bawah. Next, yang kedua ya. Oke guys, yang kedua yaitu ada layar tanpa bezel dan anti gores. Generasi lanjutan dari Gorilla Glass kemungkinan akan diaplikasikan oleh para produsen smartphone di tahun ini. Saat ini, Corning telah melakukan revolusi terhadap produknya dengan sebuah teknologi untuk menjadi lebih baik dalam menahan benturan dan goresan pada sisi bagian belakang. Teknologi tersebut tertuang dalam produk bernama Gorilla Glass Victus yang telah dites dan mampu menahan layar agar tidak pecah saat perangkat dijatuhkan dari ketinggian 2 meter ke permukaan keras dan kasar. Siapa juga ya yang mau menjatuhkan HP dari ketinggian 2 meter? Tapi kalau kalian sultan, boleh banget kalian coba teknologi ini. Apakah ini bisa? Selain faktor ketahanan layar, para produsen smartphone di tahun 2021 ini juga akan berkonsentrasi pada layar tanpa bezel atau tepi. Tanpa adanya bezel, maka secara tidak langsung layar smartphone akan kian maksimal dalam menampilkan konten. Yang ini aku tertarik banget dan aku suka banget teknologi yang ini. Bagaimana dengan kalian? Komen di bawah. Next, yang ketiga. Yang ketiga ini bakal ada teknologi serta fitur bagaimana cara mengisi baterai dengan cepat. Wow. Jadi guys, sepanjang tahun 2020, Oppo telah melakukan inovasi pada charger pengisian daya baterai dengan teknologi ultra fast charging. Teknologi pengisian daya baterai smartphone terkini yang dikembangkan Oppo adalah SuperVOOC atau VOOC 2.0 yang mampu mengisi tenaga baterai hingga 65 watt atau setara dengan 10 volt dan 6,5 ampere. Di masa depan, teknologi pengisian daya super cepat baik dengan kabel atau nirkabel kemungkinan semakin jamak atau ramai dipakai di perangkat smartphone. So, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik? Bagaimana menurut kalian guys? Komen di bawah. Next, ke yang keempat. Bagian keempat yang terakhir kalinya yaitu kamera inovatif dan mumpuni. Penggunaan media sosial dan digital menjadi bagian yang sangat menyatu dalam kehidupan sehari-hari anak muda di Indonesia. Platform media sosial memudahkan anak muda untuk berinovasi dan berkreasi sehingga menghasilkan konten yang menarik setiap harinya.
Dengan teknologi kamera yang semakin canggih pada smartphone di tahun 2021 ini, akan memudahkan kita untuk membuat foto yang bagus dan konten video yang sangat menarik dan sangat keren. So, bagaimana menurut kalian? Aku juga tertarik dengan teknologi yang satu ini. Komen di bawah. So guys, bagaimana dengan teknologi yang sudah aku bahas tadi? Adakah di antara teknologi tadi yang membuat Anda ingin membelinya? Dan aku harap kalian enjoy dan klik like-nya. Untuk antum yang ingin request, kirimkan request antum ke muhammadulfikri@gmail.com. Follow aku di Instagram, Twitter, dan Facebook. Subscribe ke channel ini dan jangan lupa nyalakan icon notification-nya agar kalian gak pernah ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru di next video. Assalamualaikum, bye-bye.